Terima kasih Pak Ayu telah menerima kami di sini dalam rangka membubarkan kegiatan kepanitiaan Rakernas yang kami lakukan tanggal 27 Juli lalu. Mudah-mudahan yang diberikan kepada kami bermanfaat. Terus gini Pak, katanya Pak Ayu punya program baru yang namanya Green Islam. Green Islam ya Pak ya? Green Islam ya. Bisa diceritakan kepada kami itu apa yang dimaksud dengan Green Islam itu? Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya itu bahwa di dunia ini sedang ada gerakan namanya Green Islam gitu. Itu baik dulu dari diawali dari itu New York Times waktu itu kira-kira setahun yang lalu mereka kesini interview apa itu Green Islam, kemudian diikuti oleh juga dari Prancis. Nah, sore ini juga dari Amsterdam akan ke sini mengenai Green Islam. Jadi intinya itu mereka ingin mengetahui bagaimana gerakan-gerakan umat beragama ini menyikapi terhadap adanya kerusakan lingkungan hidup, deforestasi, kemudian perubahan iklim gitu. Jadi apa saja. Karena di ajaran-ajaran Islam, di ajaran-ajaran agama itu mirip-mirip gitu karena masalah kemanusiaan dan bagaimana Islam khususnya itu menyikapinya. Kita kan banyak ajarannya tuh, ajaran-ajarannya bagaimana ajaran-ajaran itu kemudian diterapkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, di sini di Green Islam itu kenapa kami sering mendapat kunjungan karena di sini di komunitas iklim Sungai Cikeas itu namanya juga komunitas iklim ya. Jadi kita memang menyiapkan suatu bentuk sarana fasilitas gitu untuk bagaimana untuk edukasi yang memberikan contoh-contoh gitu, contohnya bagaimana kita menghadapi perubahan iklim ini, baik itu dari sisi mitigasi, yaitu bagaimana kita mencegahnya, ataupun adaptasi, bagaimana kita hidup pada zaman perubahan iklim ini. Nah, di situ kita perkenalkan di sini. Jadi kalau di komunitas kami ini, di komunitas iklim Sungai Cikeas ini, kami melakukan restorasi ekosistem. Jadi restorasi sungai ini ekosistem sungai ini kita restorasi ya, kita kembalikan, jadi kita tanam pohon, kita lakukan penghijauan gitu, kita lakukan biodiversity-nya kita naikkan. Nah, di sini kita lakukan di sini, kita bangun di sini namanya food forest. Jadi juga peternakan, ada juga perikanan. Nah, di sini kita lakukan, kita merubah lahan ini menjadi suatu lahan produktif berupa hutan pangan tadi itu. Tadi ada saya dengar itu ada wakaf pohon. Apa yang termasuk dalam program ini juga? Nah, di sini memang salah satu program ini, salah satu program yang kami lakukan dalam Green Islam itu kita ada namanya hutan wakaf. Hutan wakaf. Hutan wakaf itu adalah tanah wakaf itu kita punya 53.000 hektar tanah wakaf itu yang belum terkelola dengan baik gitu. Biasanya cuma 3 tuh untuk makam, untuk madrasah, untuk masjid. Nah, ini kurang cost center semua. Nah, karena Rasulullah itu atau para sahabat itu memberikan contoh bahwa tanah wakaf itu misalnya dari dari Umar bin Khattab itu berupa kebun kurma kan gitu. Kebun kurma, kebunnya ditetap, kurmanya diberikan manfaat kepada orang lain. Sama juga Utsman bin Affan, wakafnya sumur, sumur tetap, airnya yang diwakafkan. Nah, sebenarnya contoh-contoh wakaf zaman dulu adalah wakaf berbasis alam. Nah, ini kita juga ingin mencontoh bagaimana wakaf berbasis alam itu. Makanya dari BWI dan UNDP sudah mengeluarkan namanya Green Wakaf Framework. Nah, kemudian juga ada juga namanya Green Zakat Framework. Gitu. Jadi sudah ada wakaf sama zakat ini ada greennya. Gitu. Karena potensi kita besar ya, wakaf itu sekitar 180 triliun per tahun, baru terserap kurang dari 1 triliun per tahun. Sedikit sekali. Iya, sedikit sekali. Kemudian dari zakat juga gitu, kita potensi 320 triliun, kalau nggak salah baru terserap itu sekitar 40 triliun gitu. Nah, ini masih banyak potensi besar. Nah, ini potensi ini harus ada produk-produk zakat dan produk wakaf yang baru gitu, supaya bisa menyerap aspirasi masyarakat, bisa memberikan zakat dan wakafnya pada kegiatan-kegiatan ini. Nah, disinilah letaknya kita mencoba bahwa kita kembalikan lagi produktivitas dari zakat dan wakaf itu melalui green ini. Karena memang tantangan ke depan manusia ini di masalah-masalah perubahan iklim gitu. Risiko tertinggi daripada
ekonomi ke depan adalah dari perubahan iklim ini. Karena sesungguhnya kegiatan ekonomi kan tergantung dari alam. Apa yang kita makan datang dari alam. Baju, sepatu, semua rumah, HP yang kita gunakan semua datang dari alam. Mobil semua dari alam. Kalau alamnya rusak, nggak ada semua kegiatan ekonomi gitu. Barusan saya sudah kirim bentuk PDF laporan pertanggungjawaban di grup PJMI ya, bukan grup panitia. Nah, biar teman-teman yang lain juga tahu. Di situ sebetulnya ini saya sudah ngeprint gitu ya. Tapi kalau di print banyak, alhamdulillah ini 70.000 Pak, segini. Jadi ya mohon maaf gitu ya, karena memang pertama panitia juga nggak ada anggaran. Ya ini ya anggaran pribadi, jadi mohon cuma satu aja buat dibacakan saja ini sebetulnya. Nah, tapi bentuk soft copy-nya bisa dilihat di grup ya, sudah saya kirim. Nah, betul seperti Pak Ketua Umum sampaikan, memang alhamdulillah kita banyak keberkahan dibantu oleh teman-teman semua yang sangat antusias menggelar rakernas ini dengan berbagai dinamikanya gitu ya. Saya sebagai ketua panitia memang merasa sangat terbantu sekali dengan ya seperti Dr. Lutfi gitu ya, yang bersedia menjadi pengisi acara, karena sampai detik terakhir memang kita belum tahu pembicara siapa ini kan gitu. Nah, Pak Misbah kemudian kebetulan ada tugas dari kampusnya ke luar negeri, nggak bisa kan gitu. Akhirnya kita dari PJMI siapa nih, akhirnya ya sudah Pak Dr. Lutfi lah, kebetulan beliau kan memang pengajar di bidang komunikasi gitu kan, jadi cocok gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Lutfi atas bantuannya. Nah, yang kedua kita juga memang terutama kita kan memang belum sebetulnya acara ini sudah digagas sekitar 2 bulan sebelumnya, sebelum hari H Pak Dr. Rahayu. Kita membuat proposal dan kita banyak, ya mungkin ada sekitar 20 proposal yang sudah disebar ya. Ada beberapa teman-teman juga yang berinisiatif membantu. Tapi alhamdulillah sampai detik-detik terakhir belum kelihatan satupun kagak kelihatan proposal sebanyak itu, gak ada yang nyangkut satupun gitu ya. Ya alhamdulillah berkat kepiawaian teman-teman dan berkah silaturahmi mungkin selama ini, kemudian di beberapa hari terakhir, 3-4 hari terakhir kita ya mungkin 1 minggu lah ya, itu ada soal tempat. Kita belum ada Pak Wahyu, soal tempat, kemudian Pak Hayu, iya Pak Wahyu, Pak Hayu. Nah, soal tempat, alhamdulillah Kesbangpol menyediakan, dan waktu itu kita jujur saja acara ini tanpa modal sepeser pun Pak Hayu, dan kita mendapatkannya ya berbentuk barang-barang gitu. Alhamdulillah, meskipun ya ada sedikit satu proposal, 2 proposal yang nyangkut, tapi nilainya bisa inilah kan gitu. Seperti dari BSI itu itu usahanya Pak Bendahara, Pak Musa. Alhamdulillah dia nyumbang 1 juta gitu ya. Saya punya kenalan di Airnaf, alhamdulillah nyumbang 5 juta gitu, seperti itu. Cuma itu aja. Yang lainnya dari Pak Dailami 1 juta, dari Pak Misbah 600.000, dari Bu Apriani Hasanah 500.000. Bu Apriani, karena kita waktu itu kesulitan buat buah nih, dari mana nih buah ini, akhirnya Bu Apriani berinisiatif udah buah dari saya kasih 500.000. Makanya kemarin buahnya alhamdulillah kan, pisangnya besar tuh, dibelikan oleh Pak Haji Musa. Itu berkat dari Bu Apriani. Terus konsumsi juga dari, alhamdulillah kita dapat bantuan
Jadi Kesbangpol itu selain membantu kita tempat, dia juga membantu kita dari konsumsi makan siang. Makan siangnya dari Kesbangpol. Nah, tapi kita kan kemarin itu banyak tuh. Ternyata di prediksi kita, Pak Hayu, paling datang itu cuma paling 75 orang gitu ya. Tapi pas dihitung itu ada 140 orang, Pak Hayu. Kalau mau ada yang mengkritisi, silakan dikritisi di yang telah dikirim melalui grup WA itu. Gitu ya Pak Le ya? Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke sesi berikutnya. Silakan Pak. Disayangkan kan banyak wartawan PJMI, disayangkan maksud saya gini Pak. Tiap panelis itu misal ada berapa? 4-5 orang tuh. Maksud saya gini Pak, satu orang wartawan dari PJMI meliput misalnya Pak Lutfi, terus siapa lagi tuh. Jadi ada gitu liputan khusus gitu. Maksud saya begitu. Kita memang punya harapan karena ada solidaritas yang tinggi di PJMI, maka ke depan ya bisa mempelopori eksistensi wartawan muslim di Indonesia. Yang kedua, ketua panitia ini tidak jujur. Ya, saya tuh dikasih honor sebenarnya ya. Nah oleh karena itu saya sedih juga mendengar kesulitan itu ya, sehingga saya pikir ini honor ini nanti akan saya peruntukkan untuk menjamu ya, menjamu teman-teman PJMI jika nanti bisa rapat di rumah saya ya gitu ya. Ya pokoknya dari snack konsumsi saya fasilitasi begitu ya, seperti itu ya. Dan tadi saya sudah bicara dengan Sekjen Pak Suratman, ya silakan saya diatur kapan waktu ya. Termasuk tadi dari sekolah politik Matsumi ya, ingin offline di rumah saya silakan saja kalau offline ya. Insya Allah selama di rumah saya usahakan untuk fasilitasi konsumsi dan sebagainya. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk ketua dalam acara dengan dana yang sangat terbatas dan masih sisa. Ini kalau di pemerintahan WTP ini udah WTP plus. Gitu. Jadi menyambung tadi Mas Dodo sebelah saya sepakat kalau dilanjutkan menjadi ketua panitia HUT PJMI. Mungkin dengan perubahan ada penambahan dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya sebenarnya karakter di keluarga besar PJMI ini sudah ketemu. Meskipun dalam segala keterbatasan tapi semangat tetap 45 dan kita tidak pernah mengeluh, tidak pernah kasak kusuk, tidak ada intrik dan lain sebagainya. Esensinya sebuah organisasi kan seperti itu, jalan sama rasa dan kita sama-sama menikmati dalam suka dan duka. Dan ini tidak ditemukan di organisasi lain. Kebetulan saya di AJI dan di AJI itu struggle-nya tinggi sekali, makanya saya agak males begitu. Dan di sana muatan agamanya kan relatif ini, Mas Rana pasti tahu ya. Jadi tahu sendirilah LSM yang lebih sekuler kan seperti itu, dan kita semua pasti sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu. Makanya saya tidak terlalu nyaman. Ya akhirnya saya lebih banyak waktunya di sini. Saya mungkin hanya titip pesan, tapi ini mungkin akan menambah pekerjaan untuk Mas Ratman ini. Mungkin PJMI ke depan setiap saat ada persoalan dengan umat Islam bikin rilis yang disebarkan ke seluruh jaringan kita, itu sebagai bentuk eksistensi kita, dan itu berbiaya murah kok. Misalnya ada peristiwa di Palestina atau peristiwa di dalam negeri yang berkaitan dengan Islam, apakah itu SARA atau yang lain, kita beritakan dan memberikan sikap kita bahwa jurnalis muslim ini punya keberpihakan terhadap agama kita, dan itu hanya sebatas rilis disebar. Kalau bisa seluruh jaringan kita di PJMI memuatnya lah di media masing-masing, dan bisa juga di-share ke grup kita di luar PJMI. Nah, itu salah satu yang mungkin sangat efektif untuk menjaga keberadaan kita.